Sebagaimana kita ketahui bahwa pohon anggur merupakan jenis tanaman yang merambat. Oleh karena itu, jika kita ingin menanam pohon anggur, maka diperlukan ruangan yang cukup luas untuk menampung rambatan dari pohon anggur ini. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kini kita tidak perlu lagi memerlukan ruang yang luas. Sebagai alternatifnya, kita bisa menanam anggur dalam sebuah pot yang cukup kecil, yang biasa kita namakan adalah tabulam pot. Namun selain itu, kini hadir pula yang dinamakan dengan namanya bonsai anggur. Ya, seperti apa? Nah, seperti di samping saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ade Irman Kurniawan dari Kebun Anggur Almira Grape di Sumedang. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai trending ya penanaman anggur di dalam pot ya yang dinamakan tabulam pot. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kini hadir dalam bentuk lain yaitu bonsai anggur ya. Nah, seperti di samping saya ini adalah bisa dikatakan bonsai anggur ya, yang tampak cukup cantik dengan buahnya yang cukup lebat, besar ya, kemudian daun-daunnya yang cukup lebar dan sehat. Jadi sekarang itu pohon anggur meskipun ditanam di dalam pot ya, yang cukup kecil, ternyata pohon anggur bisa tumbuh ya, bahkan bisa berbuah seperti di samping saya ini, dan buahnya pun cukup lebat gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas pohon anggur yang dijadikan bonsai anggur ini berikut dengan cara ya bagaimana membuat bonsai anggur seperti ini ya. Yuk mari kita simak video berikut ini. Nah, pohon anggur yang sekarang ditanam di dalam pot kecil ini dan dijadikan tanaman bonsai ini adalah pohon anggur dengan jenis varian Heliodor ya. Nah, kita lihat Heliodor ini buahnya cukup besar ya, dalam satu tandannya cukup besar. Salah satu varian yang dalam satu tandan itu dia memiliki sayap ya, seperti kita lihat ini ada sayapnya ya, ada 1, 2 ya dan 3 ya, tandan utama. Jadi ini hampir sama dengan varian Peles ya, Heliodor ini ya. Jadi tandannya sangat besar, bahkan dalam satu tandan Heliodor ini bisa mencapai beratnya sekitar 3 kg ya, saking besarnya tandan dari pohon anggur Heliodor ini, buah anggur Heliodor ini ya. Nah, Heliodor ini buah anggur yang berasal dari Ukraina ya, termasuk ke dalam jenis table grape ya. Tingkat kematangannya itu 95 sampai 100 hari sejak dilakukan pemangkasan ya.
salah satu varian yang cukup genjah ya. Bahkan kegenjahannya itu hampir sama dengan Jupiter ya. Bahkan bisa melebihi daripada Jupiter ya. Kemudian pohon Heliodor ini, buah anggur Heliodor ini sangat mudah untuk dilakukan perawatannya ya. Sehingga bagi para pemula saya menyarankan ini untuk dikoleksi juga ya, karena anggur Heliodor ini perawatannya cukup mudah. Selain itu, keunggulan Heliodor adalah dalam beberapa beri ya, dalam satu tandanannya ini itu akan terdapat beberapa beri yang seedless ya, tanpa biji. Jadi anggur Heliodor ini meskipun tidak semuanya seedless, tapi kalau misalkan jika ditambah dengan hormon ya, beberapa hormon misalkan dengan GH3 mungkin bisa menjadi seedless semua. Tapi kalau jika tidak dilakukan penambahan hormon, dari beberapa beri yang ada dalam satu tandan itu akan menjadi seedless gitu ya. Ini adalah anggur jenis kismis gitu ya. Dan ini sangat genjah ya, sangat genjah sekali dan perawatannya sangat mudah. Kemudian buah Heliodor ini tingkat kemanisannya atau kandungan gula di dalam buahnya itu sekitar antara 18 ya sampai 20% Brix-nya gitu ya. Jadi kandungan gula di dalam buahnya. Jadi Heliodor ini cukup manis ya, cukup manis dan tentu saja ini sangat enak kalau dimakan langsung ketika sudah makan ya. Jadi ini adalah jenis Agouti table grape yang insya Allah pastinya akan enak ketika dimakan langsung pada saat sudah matang nanti ya. Sekali lagi Heliodor ini memiliki tandan yang besar, itu kelebihannya ya. Tandan yang besar, bersayap ya. Nah kalau Peles itu buahnya kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau ini itu lumayan lah, lebih besar daripada Peles gitu ya. Jadi ini adalah jenis varian yang menurut saya itu layak untuk dikoleksi ya, layak untuk ditanam ya, dan bahkan layak untuk dikebunkan. Nah, jika rekan-rekan menginginkan bibit Heliodor ini, kami memiliki bibit anggur Heliodor seperti di video berikut. Nah, untuk membedakan dengan varian yang lain, nah tentunya anggur itu memiliki ciri khasnya di daun ya. Nah, kita lihat daun Heliodor ini seperti berikut ya. Nah, ini daun Heliodor. Ini daun yang sudah dewasa ya, sudah agak sedikit tua gitu ya. Nah, seperti ini bentuk daunnya. Nah, untuk daun mudanya, nah mungkin ini bentuk daun mudanya seperti ini ya. Oke. Nah, bagaimana cara membentuk rambatan daripada bonsai anggur seperti ini? Yuk mari kita simak berikut ini. Coba maju. Nah, jadi spesifikasinya ya, ini adalah pot ukuran 35 liter ya. Selanjutnya kita akan membutuhkan tiang penyangga atau ajir ya, sebanyak 4 biji ya ajirnya. Kemudian ada kawat ya, ini kawat yang melingkar ya. Kawat yang melingkar ada 2 ya, di atas 1. Nah, ini kawat ya. Jadi ini akan dijadikan rambatannya. Kawatnya ada 2 tingkat ya, 1 di sini, kemudian 1 lagi di sana ya. Nah, jadi ketika pohon tumbuh ya, nah ini batang utamanya. Ketika pohon tumbuh itu dibelokkan ya pada saat
sampai pada kawat di lingkaran pertama. Ya, di lingkaran pertama dia dibelokkan mengelilingi lingkaran kawat yang pertama ya. Terus ini dijadikan sebagai batang sekunder ya, dan ini adalah batang primer ya. Nah, batang primernya sampai sini, kemudian dibelokkan jadilah batang sekunder ya, maju mengelilingi lingkaran kawat yang ada ya. Oke. Nah, jika sudah mencapai pertemuan dengan batang sekunder sebelumnya, maka ini dipotes ya, atau ditahan, dipotong ya. Nah, kemudian dari lingkaran ini itu akan muncul tersier ya, seperti ini. Ini tersier yang satu ya, ini tersier yang kedua, tersier yang ketiga, keempat ya, kemudian kelima, keenam, tujuh, delapan. Jadi dari lingkaran ini 8 ya, ada 8 tersier utama ya. Kemudian setelah tersier tumbuh ya, tersier tumbuh, kemudian dilakukan pemangkasan ya, di sini pemangkasan. Nah, tumbuh lagi beberapa tersier baru ya, 1, 2, 3, 4 ya, dan satu ini membawa bunga ya. Jadi tersier ini ditumbuhkan sampai tinggi ya, sampai tinggi ke atas, biarkan dulu melebihi kawat yang kedua ke atas. Kemudian jika udah mencapai 12 daun atau 15 mata tunas ya, terserah mana yang mau dipilih. Kalau saya sih prefernya karena ini di pot ya, saya lebih baik 12 aja. Setelah sampai 12 ditahan di atas ya. Kemudian pada mata tunas yang ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-6 ya, ini ke-6, itu di pruning ya, dipangkas ya. Nah, kemudian dari pangkasan ini akan muncul beberapa tersier baru ya. Nah, tersier yang barunya ini itu dililitkan ke kawat yang kedua ya. Jadi mengikuti kawat yang kedua ya. Nah, seperti ini, dililitkan di kawat yang kedua. Nah ya, jadi mengelilingi. Nah, ini jadi kawat pertama itu untuk sekunder. Nah, kawat kedua ini untuk tersier ya, untuk tersier. Nah, buahnya nanti akan terlihat menggantung di antara kawat pertama dan kawat kedua. Nah, seperti ini. Jadi itulah pembentukan rambatan pohon anggur yang ditanam di dalam pot atau bonsai ya. Nah, seperti ini. Nah, karena berukuran mini, jadi pohon anggur ini akan kelihatan begitu cantik ya. Penempatan pohon anggur bonsai ini tentu saja yang paling ideal itu adalah di depan rumah gitu ya. Karena selain mempercantik rumah kita gitu ya, tentu saja di depan rumah itu akan ada sinar matahari ya, yang menyinari pohon anggur ini. Karena pohon anggur ini adalah tanaman yang sangat membutuhkan sinar matahari ya. Dengan disimpannya di depan rumah ya, tentu saja ini akan menjadikan rumah kita akan menjadi daya tarik tersendiri ya, dengan adanya pohon anggur bonsai ini ya. Bahkan orang-orang yang lewat di depan rumah kita pasti akan sedikit melirik ke rumah kita melihat bonsai pohon anggur kita dengan buah cantik yang menggantung ya. Nah, kemudian bonsai karena ukurannya yang cukup kecil ya, jadi penempatan bonsai anggur ini bisa fleksibel ya. Bisa di kolam ya, di atasnya kolam air ya, apalagi kalau ada kolam ikan koi gitu ya. Itu akan menambah cantik dan nuansa menjadi semakin betah bagi kita ya, seperti penempatan berikut ini.
Selain penempatan bonsai anggur di outdoor, kita bisa saja menyimpan bonsai anggur ini di indoor ya, atau di dalam rumah. Namun yang perlu dicatat sekali lagi bahwa pohon anggur ini memerlukan sinar matahari ya untuk proses pertumbuhannya. Nah, jika kita ingin menyimpan bonsai ini di dalam rumah, maka sebagai pengganti sinar matahari kita bisa memasang lampu ultraviolet ya di atas pohon anggur ini, sehingga dengan demikian pohon anggur ini tetap bisa mendapatkan paparan sinar ultraviolet ya yang didapat dari lampu sebagai pengganti daripada sinar matahari ya, sehingga dengan demikian pohon anggur bonsai ini bisa tetap tumbuh. Nah, itu dia rekan-rekan pembahasan dari kami mengenai seputar bonsai pohon anggur ya. Merupakan tampilan baru penanaman dari pohon anggur ya. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan rekan-rekan seputar penanaman atau variasi dari penanaman pohon anggur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.